Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan 1447 Hijriah. Dan kita masih masuk dalam segmentasi tanya jawab. Ada Ibu Clara, silakan Ibu Clara boleh berdiri dan nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh guru kita Syekh Fikri Thorik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Clara Yuliana, izin bertanya Pak Ustadz. Bagaimana caranya kita mengatasi hati kita yang penuh amarah agar kita kembali suci saat Idul Fitri tiba? Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, Baik. ya salam. Ya salam, boleh duduk kembali Ibu Clara, masih ada sifat dendam nih bagaimana nih Syekh? Jadi sebaik-baiknya nasihat bukan nasihat saya, tapi sebaik-baik nasihat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Tadi di awal saya sampaikan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bagaimana beliau tidak ada dendam sama sekali. Sama mantan majikannya yang dikatakan namanya Zulaikha pun dia maafkan. Suaminya dia maafkan. Semua orang dia maafkan. Yang lebih menarik di surah Yusuf itu Ibu, di ayat 91 dan 92. Ketika semua telah tersingkap. Terang benerang. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf yang waktu itu di hadapan Nabi Yusuf telah mengetahui bahwa Perdana Menteri Mesir yang selama ini membantu mereka adalah adik mereka yang mereka pukuli, yang mereka anggap budak, yaitu Nabiullah Yusuf alaihi salam. Gak nyangka mereka. Di situ mereka menangis, menyesali perbuatan mereka. Ya salam. Surat Yusuf ayat berapa? 91. Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna ala khatiin. Mereka berkata, demi Allah kami bersumpah Yusuf, sungguh Allah telah melebihkan engkau dari kami semua ini. Kami ngaku sudah Allah memang memberikan engkau kelebihan. Dan sungguh kami ini abang-abangmu, kami bersalah Yusuf, kami bersalah Yusuf. Semua mengaku salah. Saat itu apa perkataan Nabi Yusuf? Ayat 92. Qala la tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Abang-abangku tercinta, hari ini tidak ada celaan atas kalian semua. Tidak ada cacian atas kalian semua. Kalian semua adalah orang-orang istimewa yang berani mengakui kesalahan. Tidak ada celaan bagi kalian. Allah mengampuni dosa kalian. Dan dialah Allah yang maha kasih sayang di antara mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. Kebayang gak pelukannya mereka sama Nabi Yusuf saat itu seperti apa? Menangis ini 11 saudara saling berpelukan seperti apa? Dan apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Apakah penghinaan? Lah, melainkan kemuliaan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj, beliau melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam di langit ketiga. Saat itu beliau katakan, ra'aitu Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Aku melihat seorang yang karim, putranya Al-Karim, cucunya Al-Karim, anak cucunya Al-Karim, yaitu Nabi Yusuf bin Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim. Orang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia. Orang mulia itu adalah orang yang pemaaf, yang menghilangkan dendam di hatinya. Ya salam. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu. Nabi Yusuf tiada pendendam walau dia disakiti. Ya salam. Saya baru paham, oh ternyata dia bawakan lagu itu di sahur adalah motivasi supaya selama Ramadan jangan ada dendam di antara kita. Ya salam. Ya salam. Harus saling memaafkan karena Allah. Ya salam.
Sambut Idul Fitri dengan kebahagiaan, dengan penuh cinta. Ya salam. Ya salam. Gimana ini jadi? Ketupat sayur udah jadi ketupat sayur. Ketupat sayur makanan enak. Bukan lagi Pak. Makanya orang kita tuh pakainya ketupat. Ada merajuk di situ ya kan, dikumpulin ya kan, itu ada maknanya orang dulu tuh katanya tuh, ketupat itu. Disatukan, akhirnya beras disatukan, jadi apa? Menyatu, jadi ketupat. Wah enak banget. Ketupat sayur. Ya salam. Biar enak semacam apa, tapi kalau di keluarga ada yang ribut, hilang enak itu makanan. Betul Masya nggak? Allah, baik. Jamaah bingung mau ngomong ya salam atau cakep nih soalnya saya. Baik, Mas Allah, terima kasih. Saya pikir Allah berikan kita jiwa pemaaf. Amin, amin, Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi jiwa pemaaf seperti Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf sampai ke ketupat ya Syekh ya. Baik, terima kasih. Ya salam, Masya Allah. Berikutnya kami persilakan ada Pak Yuswan. Boleh berdiri Pak Yuswan. Nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Ade Nofli. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, ingin bertanya, jika lebaran bukan sekedar simbol seperti pakaian baru dan makanan, indikator apa yang menunjukkan bahwa Ramadan benar-benar bisa merubah diri kita? Terima Baik. kasih. Terima kasih Pak Yuswan. Silakan Ustaz Nofli, indikator apa lebaran itu benar-benar merubah diri kita. Indikatornya yang jelas bukan lebaran ya, tapi benar-benar lebaran. Silakan Ustaz Nofli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Apa indikatornya? Ya. Biar Ramadan itu punya bekas dalam diri kita. Kami di Ranah Minang, orang Padang, ada sebuah ya filosofis. Apa filosofisnya? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana berada, ikutin tradisi yang ada. Pasar jalan dek ditampuh, lancar kaji dek diulang. Paham Bu? Ya. Bilang cakep aja udah. Jalan kalau Cakep. selalu kita lalui, dia akan membentuk jalan, akan hafal dengan sendirinya. Ramadan Pak, ketika kita betul-betul berjuang di selama bulan Ramadan, maka kita ketika meninggalkan Ramadan, yang pertama kita akan menangis. Kita akan haru, ya Allah, Ramadan akan pergi. Ya. Selama Ramadan, Allah berikan kesempatan kepada kita yang namanya bulan maghfirah, bulan pengampun dosa. Kalau kita yakin bahwa Ramadan ini pengampun dosa, maka tidak akan ada waktu sedikit pun kita gunakan untuk bermalas-malasan. Gak akan ada kita puasa lebih banyak tidur daripada menahan haus dan lapar. Sedih kita meninggalkan Ramadan. Yang kedua, indikatornya gimana? Dengan Ramadan itu kita dilatih sabar, maka lepas Ramadan kita akan jauh lebih sabar. Di bulan Ramadan kita rajin sholat berjamaah, maka di luar Ramadan semangat kita untuk berjamaah tetap akan kita lakukan. Betul Bu? Sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadzi bi 27 darajat. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. 27 derajat bedanya. Dengan kita saling bersilaturahim, dengan kita saling memaafkan, subhanallah, kita menyadari ternyata Ramadan adalah bulan pendidikan, bulan penggodokan mental kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Atiullah wa atiur Rasul. Di saat kita Pak mendengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sudah tidak ada lagi cerita. Apapun yang kita lakukan, mau sedang kerja, mau sedang rapat, kita tinggalkan. Seru sambut panggilan Allah. Ini indikator keberhasilan kita dengan kita betul-betul serius di bulan Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang mendirikan qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh harap, Allah akan ampuni dosanya yang telah berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak, ya, semangat Ramadan. Ya, dengan kita melaksanakan semua apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, terus continue ba'da Ramadan, maka kita akan termasuk orang-orang yang muttaqin. Amin. Orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Ya? Amin, amin. Dan saat kita kembali kepada Allah, insya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Rinofli atas jawabannya dan boleh duduk kembali. Dan pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan hadirkan, kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan dari anak-anak kita dalam segmentasi Dai Cilik Damai Indonesia. Sesaat lagi.